Anda lihat di TV ini sekarang, yang sampai sekarang masih berjuang untuk hidup, dan luar biasa karena tadi menurut beberapa pengakuan kebanyakan anak-anak menderita jenis penyakit ini bahkan tidak sampai usia 2 tahun ya. Iya, masih bertahan, masih terlihat sehat, jadi kayaknya kalau bisa secepatnya bisa ditransplantasi ya supaya harapan hidupnya semakin panjang. Betul. Jadi daya juang hidupnya masih ada, tapi seseorang tidak bisa berjuang sendirian. Seorang butuh bantuan dan dukungan untuk bisa tetap berjuang, dan kami harap dari kita semua, termasuk saya, termasuk Anda, bisa untuk membantu agar kita bisa mengundang dia lagi nanti ketika sudah besar. Kita setelah transplantasi, kita bisa ketemu sama Rio lagi. Ya, setelah transplantasi kita bisa undang lagi nanti kan? Iya, benar. Kita lihat seperti apa keadaannya. Bahkan Rio-nya sendiri juga udah bisa ngomong ya Bu ya? Mungkin saya butuh ibu lah untuk bicara ke penonton. Apa aja? Apa sih harapan? Ya hanya ini Rio sendiri mohon bantuannya. Ini tanggal ini sama iPhone. Rio tanggal 2 Desember ini akan melakukan transplantasi hati di Jepang. Jadi saya mohon doanya semua, mohon dukungannya, mohon bantuannya untuk kesembuhan anak kami. Insya Allah tanggal 24 ini kami sudah diminta harus ada di Jepang, Om. Dan sampai sekarang uangnya belum ada ya? Belum ada. Tapi kemarin kita bisa nyicil. Kita udah email ke Pras. Dia bilang boleh nyicil. Iya. Jadi bantuan itu pun ada sebenarnya ya? Jadi tanggal 25 Rio sudah dirawat. Tanggal 2 Desember insya Allah operasi. Iya. Mudah-mudahan dengan ada semua membantu kita akan melihat nanti mengundang Rio kembali setelah Rio dioperasi nanti keadaannya seperti apa. Kita akan lanjut lagi, jangan mana-mana tetap bersama. Bagi Anda yang baru saja pindah mungkin ke hitam putih, kalau misalnya Anda telat, ini adalah Rio mengidap sebuah penyakit yang namanya tadi atresia biliar, jadi gangguan dari saluran empedu, yang mana biasanya seseorang dengan masalah tersebut tidak bisa bertahan sampai usia 2 tahun. Tapi di sini Rio bisa bertahan dan sekarang sudah 2 tahun. Kalau Anda lihat dari matanya juga sudah kuning sekali sebenarnya. Sempat muntah darah, berak darah selama 6 bulan lamanya berturut-turut, dan dia harus dibawa ke Jepang secepatnya dengan biaya sekitar 600-700 juta. Kedua orang tuanya sudah mengumpulkan dana sekitar 200 juta lebih dan masih ada kekurangannya, dan kami juga memohon bantuannya buat Anda yang melihat apabila Anda ingin menyumbang atau memberikan bantuan supaya Rio bisa hadir lagi nanti di hitam putih. Ada nomor rekening di bawah ini, yang mana nomor ini langsung ke keluarga dari Rio, ayah ibunya sendiri, jadi tidak lewat kami sama sekali. Mudah-mudahan tayangan ini bisa membantu keluarga dari Rio dan segera menyembuhkan Rio. Saya mau megang beberapa dokumen di sini. Saya mau tanya dulu, kenapa tidak dioperasi di Indonesia? Karena hasil CT angiolnya Rio nanti kotanya kecil. Jadi prabakarannya yang dari Singapura meminta Rio operasi di Singapura. Di Indonesia tidak bisa atau gimana? Kalau nggak bisa saya nggak berani ngomongnya ya. Soalnya nyukur rumah sakit. Tapi rumah sakitnya rumah sakit dari Indonesia aja malah minta keluar gitu. Bukan programnya yang minta ke sana. Karena nadinya kecil, mungkin kata dokter RC-nya alatnya risikonya lebih besar. Risikonya lebih besar. Iya. Dan kasus ini sangat sulit. Dan mereka akhirnya bertemu dengan Profesor Tanaka ya. Iya. Tanaka dari Jepang yang memberikan diskon sekali ya. Iya. Sampai 600 juta karena harusnya ini 1,7 sampai 2 M harusnya. Dan mereka minta untuk cicilan ya. Iya, kemarin saya sempat emailan. Iya, oke. Ini ada emailnya, mungkin mau saya bacakan karena ini menarik sekali tadi saya bisa bacanya. Di sini tulisan dari orang tuanya, dia Profesor Tanaka, we are your and junior parents, orang tua dari Rio, bla bla bla. Kita baru aja ketemu dengan Anda dan bayi Anda di sini.
Anda mengatakan bahwa Ryu harus pergi ke Jepang in bahasa Inggris, jadi saya sambil baca sambil translate untuk pengobatan treatment as soon as possible. We really appreciate your time to take a look at Ryu condition and as well as your concern and advice. As today blah blah blah, we have managed to raise udah terkumpul sekitar 20.000 US dollar dari 50.000 US dollar yang harusnya dibayarkan ke Jepang. Ya. Kita masih terus mengadakan foundationnya. Dan melihat kondisi Ryu, kita benar-benar ingin pergi ke Jepang untuk immediate treatment. Kita menulis ini untuk melihat apakah mungkin Ryu diterima di rumah sakit Jepang untuk menyelamatkan keadaan Ryu. Kita takut bahwa keadaan Ryu semakin lama semakin memburuk dan akhirnya akan menjadi sangat amat sulit untuk menyembuhkan Ryu sendiri. We are hoping that you can trust our true intention to get full funds as soon as we possibly can. As parents, sebagai orang tua, we want nothing other than Ryu well-being. Sebagai orang tua, kita hanya ingin kesehatan Ryu. Dan kita akan sangat berterima kasih apabila mendapatkan bantuan dari Anda untuk Ryu. We originally wrote this letter in Indonesian language. Oh, ini di-translate ya. Oke. We thank you, bla bla bla, dan dapat jawaban ini dari Jepang. Oh, ada? Ya. Dari profesor? Dari profesornya langsung? Iya. Oke. Dear Bertie. Bertie itu dokter yang Sentul. Jadi dia membalas ke rumah sakit Sentulnya. Oke. Ini ada tulisan dari dokter Profesor Tanaka di Jepang ya. I am sincerely sorry to hear that beloved Ryu is not well. Saya sedih sekali mendengar bahwa keadaan Ryu sedang tidak baik. Please come to Japan for the treatment as soon as possible. Segera datang ke Jepang secepat mungkin. We have this company, International Frontier Medical Support. Kita punya company ini, IFNS, to support you to obtain visa, untuk mendapatkan visa, accommodation, admission to medical center, general living requirement, grocery shopping dan sebagainya, pick up from the airport dan sebagainya. Jadi di Jepang sudah disediakan sama Jepangnya visanya, akomodasinya, general living requirement, bahkan sampai kebutuhan hidup di sananya ditanggung sama Jepangnya. Dan ada orang-orang Mrs. Ayako Yamada dan Stephen Yang will support you accordingly. Please keep raising the money for the operation cost. Jadi tetap berusaha untuk mendapatkan uangnya untuk foundation ya. Akan tetapi, however, we would like to prioritize Ryu treatment first. Akan tetapi kita tetap akan mendahulukan keselamatan Ryu. Jadi dari profesornya mengatakan bahwa tetap kumpulkan uangnya sebisa mungkin sampai 600 juta itu. Akan tetapi kita tetap memprioritaskan keselamatan Ryu. We prepare for the transplant on Tuesday, December 2nd. Kita sudah siap untuk transplantasi tanggal 2 Desember. Please bring Ryu to Japan for treatment. Bawa Ryu ke Jepang untuk treatment. Kita akan melakukan, we will do our best to save Ryu. Kita akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Ryu. Apapun keadaannya, kita akan menyelamatkan Ryu. Itu adalah jawaban dari Profesor Tanaka di Jepang. Wow, luar biasa ya. Berarti biaya 600 juta itu udah mencakup semua ya, karena kalau saya baca dari jawaban sini, bahkan itu ditanggung semuanya. Tinggal di sana selama berapa lama itu udah nggak perlu dipikirin lagi ya? $50.000 nggak usah dipikirkan, dan di sini kalau dibaca akhirnya dari Jepangnya sendiri mengatakan, nggak apa-apa, kumpulin aja terus uangnya. Yang penting Ryu-nya berangkat dulu ke sana. Tapi Ryu-nya berangkat dulu dan diselamatkan dulu. Iya betul. Ini luar biasa lah kalau seandainya rumah sakit semua seperti ini. Banyak sekali orang-orang yang akan banyak sekali orang-orang yang tertolong kayaknya ya. Jadi bawa dulu uangnya, nggak apa-apa, dicicil aja. Tapi yang penting selamat dulu. Uang bisa nanti. Ya tetap pasti namanya orang tua begitu anak udah sembuh nggak mungkin nggak akan membayar kan, pasti akan membayar. Kalau selamat apa sih yang nggak dilakukan oleh orang tua. Tapi ini luar biasa. Iya. Ya, berarti Anda sebenarnya tertolong sekali. Iya. Ketemu Profesor Tanaka di Jepang ini ya. Makanya kemarin dikasih kabar sama teman malam kan, jam 10 malam saya SMS-in sama dokter SD mau ketemu ke sana, mau ketemu. Ya dokternya ada sekarang. Kebetulan banget paginya kita dapat kabar 1,7 miliar. Kita udah lihat lagi gimana kan, ketemu di situ, alhamdulillah. Tadinya harus ada 1,7 miliar dibayar dulu sebelum. Iya. Kalau tidak bayar tidak dioperasi.
Tapi sekarang dari Jepang, dari kita ini, kan berarti Jepang mikirin kita ya? Mungkin lebih kepada mikirin Rio. Kayaknya ya. Jadi luar biasa ada pemerintah lain yang memikirkan keluarga negara Indonesia, kalau tidak bayangkan pikirkan. Tapi dari Jepangnya malah mengatakan bawa dulu, disembuhkan dulu, nanti uangnya dicicil, gitu ya. Dan semuanya disediakan. Tapi cicil juga tetap butuh uang. Jadi kami tetap meminta bantuan dari pemirsa untuk membantu. Dan kita sudah ada dokternya Riu yang ada di Indonesia. Ini ada dokter Hanifah. Kita akan bertanya lebih lengkap lagi tentang keadaan Riu saat ini. Silakan dokter Hanifah. Silakan dokter. Baik dokter, mungkin pertanyaan saya tadi belum terjawab dengan sempurna. Dari saya, kenapa di Indonesia sulit masih? Kenapa harus dibawa keluar? Apakah di Indonesia belum bisa, alatnya tidak mencukupi atau gimana? Sebenarnya di Indonesia, di RSCM kita sudah melakukan 4 transplant anak. Yang atresia biliar sudah 2. Tapi khusus untuk Rio ini ada kesulitan. Apa itu? Sebenarnya Rio sudah kita persiapkan sampai saat bisa langsung operasi sebetulnya. Tetapi pada saat dinilai terakhir, Rio memiliki pembuluh darah yang masuk ke dalam hati yang disebut sela portanya kecil. Nah kalau itu terjadi akan ada kesulitan pada waktu hati dari orang tua sebagai donor. Berarti orang tuanya akan mendonorkan hatinya ya? Oke. Sebagian kecil dari hatinya akan didonorkan ke Rio. Nah pada saat penyambungan itu akan ada masalah sehingga diperlukan operasi khusus untuk menyambung pembuluh darah tersebut. Ini masalahnya berarti di alat atau di apa dokter? Ini di teknik penyambungan, juga kesiapan tim, juga pos operasinya juga akan bermasalah. Operasinya akan bermasalah, makanya pilihannya adalah ke Singapura. Ya, karena itu tim kami di RSCM masih bekerjasama dengan Singapura. Tim Singapura menganjurkan yang seperti ini untuk lebih baik, tertentu lebih baik dibawa ke Singapura. Tapi akhirnya bisa ketemu di Jepang dengan Profesor Tanaka. Ya, memang Prof Tanaka salah satu pionir untuk perawatan hati anak. Beliau sedang melakukan kegiatan-kegiatan juga di Indonesia untuk perawatan hati. Dan kebetulan mereka dalam rangka pembukaan rumah sakit yang baru itu mereka mulai menarik untuk datang ke Jepang. Dokter, sebenarnya ini kan tadi kan dikatakan bahwa awalnya dipikir kuning biasa katanya ya. Saya ingat anak saya juga lahir kuning. Dan setahu saya hampir 70% bayi Asia itu kuning. Gitu. Lahir kuning itu biasa, 70% Asia bayi kuning. Nah, apa yang harus diwaspadai nih kalau kita lihat kuning, ini kuningnya kuning yang apa nih? Itu beda gitu. Atresia atau kuning fisiologis gitu. Jadi kalau kuning di bawah 2 minggu, usia 2 minggu bayi itu kuning yang bisa dijemur, kuning yang mesti disinar gitu ya. Tetapi kalau kuning sudah lewat dari 2 minggu usianya masih kuning, apalagi buang air besarnya putih, itu satu warning. Harus hati bahwa itu ada kelainan hati. Nah, dalam kelainan itu ada banyak sebab, tapi yang paling berbahaya adalah atresia biliar. Dalam hari ini dia perlu tindakan segera. Sebelum usia 2 bulan, bayi dengan atresia biliar harus sudah dioperasi. Maka kalau pada saat 2 bulan dioperasi, kalau kita lakukan operasi sebelum 2 bulan, ada kemungkinan kita berhasil dilakukan operasi yang disebut kasai. Kasai itu adalah, atresia adalah saluran empedu dari hati yang ke usus itu rusak sehingga tidak ada saluran. Akibatnya empedu tidak bisa dialirkan ke dalam usus, sehingga itulah sebabnya kenapa empedu yang tidak ada di usus itu tidak bisa mewarnai buang air besar. Karena itu kita akan lihat buang air besarnya berwarna putih seperti dempul. Nah kalau itu terjadi kita mesti membuat bypass, jadi usus harus disambung langsung ke hati sehingga empedu bisa mengalir ke dalam usus dan ini jalan terus. Untuk selamanya atau nanti dioperasi transplantasi? Dengan kasai ada harapan kita bisa menunda untuk transplant. Oke. Pada akhirnya sebagian besar
mesti transplant, apakah itu nanti 20 tahun, atau 25 tahun, atau 30 tahun. Oh, tapi dalam keadaan sehat, sudah baik. Sedangkan kalau tidak di Kasai sendiri, benar tidak bahwa katanya jarang sekali anak bisa sampai berusia 2 tahun dengan keadaan ini? Biasanya sekitar 1-2 tahun dia bisa hidup. Riu mendapat perawatan yang maksimal, kita lakukan terus meskipun ada. Riu pernah muntah darah 2 kali, pernah terinfeksi parunya kita rawat, dan tadinya gizinya sangat kurang, dan saat ini dia bisa gemuk karena semua untuk persiapan transplant sudah dilakukan. Nah, ini dilakukan di RSCM. Luar biasa. Dan kalau boleh tahu nih dok, kalau yang saya tahu sih ya, kalau ini benar salah, memang kalau atresia biliar penyebabnya bisa dibilang belahan ya dok ya. Apa ada penyebab yang mungkin bisa dihindari supaya nggak kejadian? Atresia biliar itu sampai saat ini belum tahu penyebabnya. Tapi biasanya dari lahir Ada dua tipe atresia biliar. Yang dari lahir dia sudah sebatas salurannya sudah rusak, tetapi ada juga yang sesudah lahir dia mulai rusak ya. Jadi ada 2 tipe. Kalau yang dari lahir, sejak lahir sudah kuning, sejak lahir sudah buang air besar putih. Tetapi yang terjadi sesudah lahir, dia pertamanya bisa kuning dulu buang air besar, tapi setelah 2-3 minggu kemudian buang air besar menjadi putih. Nah, yang paling membuat orang tertipu adalah kuning pada bayi atresia biliar tidak terlalu kuning. Jadi tidak terlalu terlihat kuning. Jadi tidak terlalu terlihat kuning. Dan dia bertumbuh bagus, tiap bulan beratnya naik, anaknya kelihatan bagus, tidak kuning, sehat, tanda kutip kuning sedikit. Justru dengan anak seperti itu yang khas cuma satu, buang air besarnya putih. Nah, kalau itu lewat ya. Riu sebetulnya sudah kita lakukan Kasai, atau lewat juga. Kalau lewat waktu yang baik untuk dioperasi, saya tidak tertolong. Harus transplant. Makanya ini harus transplant ya dok. Oke. Dok, boleh tanya, saya pernah punya teman yang kayaknya mengalami hal yang sama waktu itu. Itu sempat ditransplantasi tapi tidak berhasil, maka harus mencari hati orang lain lagi. Benar nggak? Atau pasti berhasil? Transplant hati yang tadi disebut berarti dari orang hidup ya. Ada 2 transplant hati, ada yang dari kadaver, dari orang yang mau meninggal, ada yang dari orang hidup. Kalau dari orang hidup, tingkat keberhasilannya biasanya lebih tinggi karena pada saat dipotong langsung dimasukkan ke dalam hati resipien. Kalau sampai terjadi kegagalan, operasi kembali, retransplant itu resikonya lebih tinggi. Jadi harusnya sekali. Risiko keberhasilannya juga lebih. Dan apakah itu dari keluarga ayah akan lebih cocok? Biasanya dari keluarga itu akan lebih cocok. Karena syaratnya hanya golongan darah. Dan ada sesuai darahnya. Oke dokter. Setelah dioperasi, kita anggap dioperasi dan amin sembuh Riu ya. Bagaimana sih? Apakah makan obat seumur hidup mungkin gitu kan? Atau apa? Apa yang itu? Ya. Transplant